Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf dari kelas A33. Baik, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi terkait pemulasaran jenazah, atau dalam bahasa fikih disebut dengan tajhizul mayyit. Pemulasaran jenazah maksudnya adalah seluruh rangkaian kegiatan yang dilakukan setelah seorang diyakini telah meninggal dunia, berupa merawat, membersihkan, mengkafani, dan mempersiapkan jenazah sebelum dimakamkan. Hal ini meliputi pemandian jenazah, mengkafani, penyelenggaraan doa atau menyalatkannya hingga prosesi penguburan. Nah, itulah yang disebut dengan tajhizul mayit atau pemulasaran jenazah. Kita masuk yang pertama, yaitu memandikan mayit. Maksudnya adalah proses yang pertama kali dilakukan dari rangkaian pemulasaran jenazah adalah memandikan mayit. Dalam hal ini, tindakan memandikan mayit adalah tindakan memuliakan si mayit tersebut serta membersihkan tubuh si mayit. Batas sedikit minimal dalam memandikan mayit adalah dengan cara meratakan air ke seluruh anggota badan. Sebagaimana halnya dalam seorang melaksanakan mandi wajib, dia harus mengguyurkan air ke seluruh tubuhnya sekalipun satu kali. Untuk sempurnanya, memandikan jenazah adalah dengan membasuh kedua pantatnya, menghilangkan kotoran dari hidungnya, mewudukannya, menggosok badannya dengan daun bidara, dan mengguyurkan air dengan ke badan si mayit sebanyak 3 kali. Jadi kesempurnaan itu yaitu dilaksanakan atau diguyurkan air ke mayit sebanyak 3 kali dalam semua basuhannya. Hal itu juga sebelum memandikan kotoran-kotoran, kemudian sesuatu yang merasa itu harus dihilangkan, dan juga nanti sebelum dimandikan juga mayit diwudukan dulu. Kemudian yang berikutnya adalah mengkafani mayit atau mengkafani jenazah. Paling sedikit adalah membungkusnya dengan kain yang dapat menutupi seluruh anggota badan. Jadi tidak sebatas dalam menutup aurat, seandainya laki-laki antara pusat dan sampai lutut saja, tapi syaratnya adalah menutup seluruh anggota badan. Baik laki-laki atau perempuan, itu yang minimal. Secara sempurnanya adalah bila mayitnya laki-laki dikafani dengan menggunakan 3 lembar kain putih. Sedangkan untuk mayit perempuan disunahkan mengkafaninya sampai 5 lapis kain yang berwarna putih. Kemudian ini juga melihat kondisi mayit dan keuangan atau ekonomi dari harta yang ditinggalkannya. Seandainya tidak memungkinkan dengan jumlah tersebut, 3 laki-laki kemudian 5 untuk perempuan, maka tidak boleh dipaksakan untuk menutupi hal tersebut. Setidaknya tadi dengan selembar kain yang bisa menutupi seluruh anggotanya. Kemudian menyalatkan jenazah. Salat jenazah berbeda dengan salat biasa, yang mana dalam salat jenazah ini tidak ada ruku, sujud, dan lain sebagainya. Yang ada adalah cuma berdiri. Kemudian dalam rukun dalam pelaksanaan salat mayit atau jenazah ini jumlah 7 kalau dihitung keseluruhannya, yaitu pertama niat, berdiri bagi yang mampu, 4 kali takbir, baca surah Fatihah, sholawat, mendoakan jenazah, dan terakhir adalah salam. Dengan perincian, ketika seorang mau memulai salat jenazah maka dia harus berdiri seandainya dia mampu, kemudian dia niat salat jenazah disertai dengan takbir yang pertama. Setelah takbir pertama, dia membaca surah Fatihah, kemudian lagi takbir kedua, kemudian dibaca sholawat kepada Nabi, kemudian takbir yang ketiga mendoakan jenazah, kemudian takbir yang keempat, kemudian yang terakhir adalah salam. Setelah takbir yang keempat itu nanti ada sunnah membaca Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim.
Berikutnya adalah menguburkan mayit. Minimal dalam menguburkan jenazah atau mayit adalah dengan mengubur jenazah pada satu lubang yang dapat mencegah tersebarnya bau dan dari dimangsa binatang buas, serta dengan menghadapkannya ke arah kiblat. Minimal di sini jadi tidak diukur dengan meteran atau apa, intinya bisa ditabuk atau digali lubang kemudian dimasukkan jenazah atau mayit tersebut dalam batasan seandainya mayit itu berubah atau membusuk maka baunya tidak sampai tercium oleh orang di sekitarnya. Atau juga seandainya dia dikuburkan di daerah yang banyak binatang buas, maka binatang buas tersebut tidak akan sanggup untuk menggalinya atau tidak akan tercium bau aroma bau badannya atau aroma bau busuk tadi sehingga mengundang dia untuk memangsa mayit yang sudah mati tersebut. Kemudian dan juga disyaratkan ke arah kiblat. Baik ini nanti yang pakai lahat atau yang di daerah yang berair atau tanah yang tidak keras itu dengan menggunakan tabala atau peti mati itu juga harus terpenuhi hal di sini, yaitu pertama menabuk lubang yang bisa mencegah bau, kemudian bisa mencegah dimangsa binatang buas dan juga dihadapkan kiblat. Untuk sempurnanya nanti dalam batasan sekedar berdiri orang yang normal, kemudian nanti di sana dibikin lahatnya baik menyamping atau cara digali di bagian tengah untuk masukkan mayat dan dihadapkan ke kiblat. Terakhir, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmu yang telah diperoleh dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan membawa keberkahan. Dan ingatlah, ilmu yang bermanfaat adalah yang diamalkan dengan ikhlas dan terus-menerus. Mari kita terus memperbaiki diri, berbuat baik, dan menjadi pribadi yang lebih baik. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.